Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas Islam Rahmatan lil Alamin yang berjudul Pendidikan Islam dalam Arus Globalisasi. Ini anggota dari kelompok 4 terdiri dari yang pertama Arif Kusuma, yang kedua Alfiano Alif, dan yang ketiga Tanbiul Akbar, dan yang keempat adalah Sayul Anwar. Outline atau garis besarnya terdiri dari yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Turbulensi arus global bisa menimbulkan paradoks atau gejala kontraks moralitas, yakni pertentangan dua sisi moral secara diametral. Seperti di sekolah dikampanyekan gerakan anti narkoba, tapi penjajah narkoba di masyarakat sering terjadi bentrok antar kampung. Melihat kenyataan seperti contoh tadi, banyak orang berpikir bagaimana lembaga pendidikan yang dianggap penting dan dicintai ini ketika nanti menghadapi dunia yang semakin modern dan bersifat global bisa bertahan. Maka akibatnya jika lembaga pendidikan Islam tidak memberikan sesuatu yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat, bisa jadi akan banyak ditinggalkan oleh pendukungnya. Sementara dalam pandangan Islam, pendidikan merupakan rekayasa insaniyah yang berjalan secara sistematis, yang dikembangkan dalam rangka keutuhan manusia sesuai dengan potensi fitrahnya. Maka muatan pendidikan yang hanya mementingkan salah satu aspek dari keduanya tidak akan mengantarkan manusia pada corak personalitas yang utuh. Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa pendidikan hendaknya serba meliputi, sebagaimana yang terungkap dalam Quran Surah Luqman ayat 1-34 yang intinya, pendidikan hendaknya memberikan penyadaran potensi fitrah keagamaan, menumbuhkan, mengelola dan membentuk wawasan, akhlak serta tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam, menggerakkan dan menyadarkan manusia untuk senantiasa beramal saleh dalam rangka beribadah kepada Allah. Slide selanjutnya yaitu tujuan pendidikan, yaitu membawa generasi ini merengkuh sedemikian agar manusia tidak terjabut dari kemampuannya dalam menghadapi kontradiksi alam yang selalu mengalami perubahan. Globalisasi sebagai proses terkait dengan globalization, yaitu paduan dari globalization dan evolution. Dalam hal ini, globalisasi adalah hasil perubahan evolusi dari hubungan masyarakat yang membawa kesadaran baru tentang hubungan atau interaksi antar umat manusia dan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya. Mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Dengan demikian, pendidikan Islam itu berupaya untuk mengembangkan individu sepenuhnya. Maka sudah sewajarnya lah untuk mengembangkan memahami hakikat pendidikan Islam itu bertolak dari pemahaman terhadap konsep manusia menurut Islam. Selanjutnya yaitu pembahasan sebagai agen peradaban dan perubahan sosial. Pendidikan Islam yang ada pada era globalisasi sekarang dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan produktif. Keberadaannya diharapkan mampu memberikan kontribusi dan perubahan positif yang berarti bagi perbaikan dan kemampuan peradaban umat Islam, baik pada dataran intelektual, teoritis maupun praktis. Keberadaan pendidikan Islam perkembangannya mengarah kepada satu persaingan yang menentukan keberadaannya. Hal ini menunjukkan pendidikan Islam berada di tengah-tengah persaingan baik dalam lingkungan tuntunan globalisasi ataupun persaingan sekolah yang bersih menawarkan produk atau keterampilan yang dimiliki. Persaingan antar lembaga pendidikan mengarah kepada satu tuntunan, apakah pendidikan itu akan sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat atau secara alamiah pendidikan itu akan tergeser dari persaingan. Secara substansial, pendidikan Islam sebenarnya pendidikan yang strategis. Artinya saat ini yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya ilmu agama saja, melainkan juga bagaimana bisa mengikuti perkembangan zaman. Inilah yang dimiliki oleh pendidikan Islam.
pendidikan yang kuat dalam rohaniah, cerdas dalam intelektual, dan terampil dalam sikap. Corak pendidikan Islam terpadu adalah integrasi ataupun perpaduan dari berbagai sistem pendidikan yang pernah ada, tanpa adanya dikotomi ilmu agama dan umum dan sistem pendidikan yang dijiwai Islam. Slide yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan berbagai hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan ke dalam hal-hal berikut ini. 1. Pendidikan agama sebagai suatu media atau wahana untuk menanamkan nilai-nilai moral dan ajaran keagamaan. Alat pembentukan kesadaran bangsa, alat meningkatkan taraf ekonomi, alat mengurangi kemiskinan, alat mengangkat status sosial, alat menguasai teknologi, serta media untuk menguak rahasia alam raya dan manusia. Yang kedua, pendidikan Islam bertujuan membentuk pribadi muslim sepenuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik jasmania maupun rohania, menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta dengan cara mengembangkan aspek struktural, kultural, dan berupaya meningkatkan sumber daya manusia guna mencapai taraf hidup yang paripurna. Yang ketiga adalah era globalisasi memunculkan era kompetisi yang berbicara keunggulan. Hanya manusia unggul yang akan survive di alam kehidupan yang penuh persaingan. Karena itu salah satu persoalan yang muncul bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas manusia. Indonesia membentuk manusia unggul partisipatoris, yakni manusia yang ikut serta secara aktif dalam persaingan yang sehat untuk mencari yang terbaik. Keunggulan partisipatoris dengan sendirinya berkewajiban untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi manusia yang akan digunakan dalam kehidupan yang penuh persaingan juga semakin tajam. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dalam tutur ucap, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.